Halo, terima kasih untuk yang sudah join. Kita menunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain, mau nanya nih, dari mana aja nih teman-teman? Dari kota mana? Hai, Sang Pisang Tegal. Halo Kak Putri, selamat datang. Dari mana aja nih? Brebes. Nah, udah mulai banyak nih. Saya mulai membuka dulu ya. Jadi kali ini teman-teman lagi hadir di weekly discussion atau bincang hebat bareng saya, dan nanti tentunya ada narasumber kita yang cantik jelita. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri tentang Hebat itu sendiri. Jadi Hebat itu adalah PT Harapan Bangsa kita yang merupakan sebuah akselerator UMKM yang fokus membantu UMKM agar bisa menciptakan produk dan memperluas lapangan kerja baru. Nah, Hebat ini sendiri berdiri pada tanggal 1 Desember 2019 oleh Kaisang Pangarep selaku founder Hebat. Nah, memiliki cita-cita membangun UMKM agar naik kelas dan dapat bersaing dengan berbagai merek internasional tentunya merupakan visi utama dari perusahaan kami. Jadi Hebat ini bertujuan menjadikan produk lokal sebagai produk unggulan serta menjadikan masyarakat menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia ini memiliki peluang usaha yang tinggi pada bidang kuliner. Nah, lepas dari itu, temanya kali ini juga kita bakal bahas tentang kuliner. Dan kolaborasi hebat ini ada berbagai macam. Yang pertama ada strategi kolaborasi hebat, dan juga ada pembelajaran manajemen bisnis, saluran distribusi baru, serta ada peluang pendanaan bagi UMKM nantinya. Nah, di Hebat sendiri adanya kompetisi UMKM, yakni salah satu kegiatan kami yang dilakukan untuk mengumpulkan dan membuka peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang terbagi atas 3 periode seleksi hingga akhir tahun 2020, dan nantinya pemenang akan diberi bantuan modal usaha oleh Hebat. Dan saat ini kami sedang menjalankan kompetisi yang pertama, yaitu peserta yang dapat mengikuti kompetisi ini merupakan pelaku UMKM lokal Indonesia di bidang food and beverage. Buat teman-teman yang punya bisnis kuliner, bisa mendaftarkan diri di www.gkhebat.com. Di situ nanti ada formulirnya, kalian bisa mengisi terlebih dahulu. Dan selain itu kami juga memiliki komunitas yang bernama Sahebat atau Sahabat Hebat, yang merupakan panggilan sayang kami kepada teman-teman gitu ya. Dan Sahabat ini rutin mengikuti seluruh kegiatan Hebat yang digelar setiap bulan, yakni seperti kegiatan weekly discussion, Hebat Gusu Kampus, dan juga nongkrong bareng Sahebat gitu. Dan buat teman-teman yang ingin tahu apa saja sih brand di bawah naungan Hebat, jadi ada Sang Pisang di @sangpisang2017, Yang Ayam di @yangayam, Ternakopi di @ternakopi.id, Siapmas di @siapmas, dan juga Enigma Camp di @enigmacamp. Bisa kepoin ke sana ya gitu. Nah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Afifah Rahmawati, tapi biasa dipanggil Vivi. Saya merupakan salah satu bagian dari marketing team dari GK Hebat, dan juga merupakan seorang food and travel enthusiast. Dan kita tahu bahwasannya sekarang nih bisnis kuliner saat pandemi COVID ini juga termasuk bisnis yang terdampak ya teman-teman. Jadi kemarin sebelum masa adaptasi kebiasaan baru, tempat makan banyak banget yang sepi karena dine-in-nya nggak diperlakukan gitu kan. Banyaknya take away seperti itu yang pada akhirnya membuat teman-teman kayak pesan online gitu kan. Dan nggak sedikit pula yang tutup sementara pada akhirnya hingga keadaannya stabil. Entah kapan pandemi ini berakhir, semoga kita semua juga sehat-sehat ya, Sahebat. Dan kondisi pandemi saat ini tentu berdampak juga ya pada kegiatan Hebat di sepanjang 2020. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penundaan seluruh rangkaian kegiatan Hebat yang awalnya offline, kita convert menjadi online seperti weekly discussion yang biasanya kita langsungkan secara offline di kantor Hebat, yakni di Grand Rubina. Sekarang kita
online gitu. Jangan kemana-mana buat saya hebat, karena di akhir live nanti kami bakal bagi-bagi voucher e-wallet buat 6 orang pemenang, nggak tanggung-tanggung ya. Gitu. Kali ini saya nggak sendiri gitu kan, bakal ditemenin sama seorang co-founder dari Foodies yang sekarang juga menjadi praktisi bisnis kuliner dan public relation. Lengkap sudah bekal dari ilmu teteh cantik yang dari Bandung ini. Namanya Sarita Suteja, sosok yang sering kali membagikan ilmunya terkait bisnis kuliner. Saya juga udah kepo banget nih. Yuk kita tunggu Mbak Sarita buat join. Bentar, saya cari dulu ya. Salam di Palembang, hai. Salam juga dari Jakarta. Saya sambil cari. Udah masuk ya? Oh, maaf. Ya, bentar. Di mana ya? Mbak Sarita. Kita cari dulu. Apakah Mbak Sarita sudah join? Oh, Foodies ini sudah bisa. Oh ya, go live nih. Mohon maaf, tulisannya ini 10 orang menang ya. Waiting for foodies.id. Halo. Mbak Sarita, dan kita sekarang udah terhubung sama Mbak Sarita. Gimana Mbak kabarnya? Bandung aman? Aman sentosa. Gimana Mbak, selama pandemi ini udah mulai WFO atau masih stay WFH nih? Kalau aku sih udah di office ini sekarang. Online Oh, udah di office. siang. Iya, ini udah di office sekarang. Udah di Sama office. kalau gitu. Saya sekarang juga masuk nih. Kemarin selama WFH gimana? Kesibukannya apa aja nih Mbak? Gitu. Pasti terus produktif. Justru sebenarnya pas pada saat WFH menurut saya sih lebih lebih sibuk, lebih produktif. Karena kan meeting terus ya, jadi lebih singkat waktunya. Karena nggak ada jeda waktu perjalanan kan. Bener juga sih. Iya. Ada perasaan nggak sih Mbak selama di rumah aja gitu? Kalau aku sih enggak ya, karena justru tadi gitu, maksudnya justru makin banyak kegiatannya dibanding pas waktu dulu di office ya gitu, karena kan sharing terus meetingnya juga lebih banyak sih. Oh ya, kita langsung bisa bergeser ya ke arah pembahasan yang Boleh. kita bakal bincangkan gitu, yang ditunggu-tunggu oleh sahabat di rumah gitu Mbak, yaitu pentingnya bisnis kuliner sebelum eksekusi yang tentunya udah dinantikan gitu ya Mbak ya. Ya, sebagai co-founder dari Foodies, the first F&B education platform in Indonesia, kira-kira bisa diceritakan dulu nggak sih Mbak, gimana awal mulanya berdirikan Foodies.id bersama partner gitu, dan mendirikan platform edukasi terkait bisnis kuliner yang kece banget ini. Jadi gini, sebenarnya kan Foodies-nya sendiri sebetulnya belum terlalu tua ya. Kita ada hadir sejak 2017. Sebetulnya kenapa sih kita membuat Foodies ini? Sebenarnya berawal dari kegelisahan kita sebagai pebisnis kuliner, karena foundernya itu sebenarnya mayoritas semuanya punya bisnis kuliner. Bahkan yang ada satu yang sebenarnya dulu dia punya bisnis kuliner dan gagal. Usahanya sekarang udah tutup gitu. Nah, kan sebagai pebisnis kuliner, aku sama beberapa founder yang lain juga sudah pernah gagal ya gitu, dan kita merasa bahwa salah satu hal yang membuat kita gagal itu adalah kurangnya terhadap akses ilmu. Jadi pada saat kita buat si Foodies ini memang bertujuan itu sebenarnya untuk membantu teman-teman untuk belajar bisnis kuliner lebih jauh lagi. Jadi aksesnya itu kita buka untuk umum. Gitu. Jadi kayak Jadi teman-teman yang baru mau bisnis kuliner maupun yang sudah punya bisnis kuliner itu sebetulnya bisa juga mengakses selain ke websitenya kita www.foodies.id, sebenarnya bisa juga ke channel YouTube-nya kita. Jadi Foodies, nama channel YouTube-nya itu Foodies Channel. Nanti bisa dicari FODIZZ Channel.
Sama bisa juga bergabung di grup Telegramnya Foodies di t.me/foodies_id. Jadi di sana juga kita sering banget rutin itu ngupdate perkembangan terbaru seputar dunia kuliner gitu, dan juga kita sering banget bagi-bagi ebook gratis. Jadi memang benar-benar idealismenya itu untuk berbagi sih, Vi, gitu. Jadi memang ya karena idealisnya di sana, jadi memang kita bagi-bagi ilmunya juga. Nanti kalau misalnya teman-teman mau coba akses di Foodies channel YouTube, itu juga bisa lihat bahwa video-video yang kita sekarang sih saat ini baru ada sekitar 300-an video ya, dan kita kan masih akan terus tambah terus videonya. Itu betul-betul video-video edukasi bisnis kuliner, itu premium video kalau nanti dilihat gitu. Jadi bukan cuma teaser terus untuk ke workshop berbayarnya ya, tapi betul-betul isinya memang kita ngajarin ilmu gitu. Kalau overall gitu, sejauh mana sih Mbak peserta dari Foodies ID itu yang bergabung di berbagai platformnya gitu? Entah itu di Telegramnya, kalau YouTube kita jadi subscriber ya Mbak ya? Ya, sebenarnya sih kalau gimana? Kalau yang di Telegram kira-kira ada berapa pesertanya gitu? Kalau kita sih biasanya menotalkan semua, dan kita menyebutnya itu bukan peserta ya gitu, karena gini, jadi kita menyebut mereka itu lebih ke community kita atau alumni. Kalau alumni itu adalah yang jadi kita kan memang dulu sebelum pandemik ya, sebelum pandemik itu kita ada kelas offline yang berbayar sebetulnya gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas offline yang berbayar itu kita sebut alumni gitu. Sebetulnya sekarang juga masih ada kelas sekarang tuh, jadi kelasnya online berbayarnya juga ada sebetulnya gitu. Tapi video-video yang kita posting juga sebenarnya itu juga bisa diakses secara gratis, tapi yang berbayarnya ada. Biasanya kalau berbayar namanya Foodies Online Class atau Fast Track gitu. Itu nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat juga bisa dikunjungin aja di Instagramnya. Di situ banyak juga info-infonya yang memang berbayar. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas yang berbayar, itu kami sebutnya alumni sebetulnya gitu. Tapi buat teman-teman yang komunitas gitu, maksudnya komunitas itu kan bisa pernah ikut berbayar maupun belum pernah ikut sama sekali gitu. Tapi mereka tergabung di, saya agak lupa, ada beberapa grup WhatsApp sama Telegram channelnya Foodies. Nah, itu kami sebutnya community gitu, karena di sana kita juga berbagi berbagai update sama ilmu-ilmu terbaru lah pokoknya gitu, sama ibu-ibu kayak kemarin kan, udah mau mulai new normal nih gitu kan. Jadi kita kasih tips-tips gitu kan, kalau misalnya mau new normal, checklist apa aja sih harus disiapin sama pebisnis kuliner gitu. Jadi aku agak lupa ya kalau misalnya mau ditotalin dari semuanya ya, baik itu subscriber, baik itu follower, baik itu tuh kurang lebih itu sekitar 33 ribuan. Kurang lebih. Tapi di berbagai platform memang, dan mereka pebisnis kuliner semua, karena kita spesifiknya di bisnis kuliner. Dalam waktu 3 tahun udah dapat 33.000 gitu ya. Iya. Gabung di Foodies sendiri. Nah, di sini buat teman-teman sahabat yang ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang seluk-beluk bisnis kuliner, belajar langsung dari para praktisi melalui platform yang ada, ya ini di tadi Mbak t.me. Aku ketik aja ya, t.me. Atau bisa buka websitenya di Foodies. Nah, itu di t.me/foodies_id. Kalau websitenya itu di www.foodies.id. Sebentar, aku ketikin aja. Nah, kalau YouTube channelnya Foodies, takut salah tulis, bentar ya, channel. Sip. Nah, seperti itu. Buat teman-teman bisa ngunjungin juga ya ntar setelah weekly weekend ini. Atau kita follow aja di Instagramnya, itu lengkap kok infonya. Benar banget. Seberapa penting Mbak teman-teman dapetin ilmu tentang bisnis kuliner ini? Sedang di luar sana kan juga banyak nih teman-teman yang learning by gitu kan, jalankan sebuah bisnis kuliner.
Seberapa penting? Kalau nanyanya ke aku bilang penting banget sebenarnya. Karena kan pada saat kita mau membuat usaha itu, kalau kalau aku kan pernah ngerasain juga ya jadi pebisnis kuliner dan gagalnya juga cukup banyak dulu ya gitu. Jadi sebenarnya kan kegagalan itu salah satu kontribusi terbesar yang menurut aku ya, karena kita nggak punya ilmu gitu. Karena kalau kita nggak punya ilmu terus kita nekat, berarti ya nekat itu kan biasanya 100% gagal intinya kan, karena kita nggak punya ilmunya. Kecuali nggak 100% deh, 99% mungkin ada satu faktor lucknya lah ya gitu. Tapi kan orang-orang seperti itu tidak banyak ya. Tapi kalau misalnya kita mau bisnis itu lebih baik sih sebetulnya kita punya ilmunya yang lebih banyak dulu ya. Ilmu itu macam-macam, dan sebenarnya kalau era sekarang itu kan kita terkoneksi secara digital lagi ya. Sebenarnya itu benar-benar menjadi sebuah privilege tersendiri sih dibanding generasi-generasi yang dulu kan, yang tidak punya akses terhadap internet dan tidak punya akses terhadap kelas-kelas apa sih course kelas atau yang betul-betul bagus gitu. Kalau sekarang kan kita buka YouTube aja sebetulnya itu banyak banget sih kelas-kelas yang tidak berbayarnya. Kita sekarang udah di apa generasi digital ya, Mbak ya, jadi mudah Iya, ngakses apapun gitu. iya. Faktor-faktor apa aja sih Mbak yang paling penting untuk membangun sebuah bisnis F&B? Nah, sebenarnya sih ada beberapa. Yang pertama yang tadi sempat aku singgung tadi ya, sebetulnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu kan banyak banget ya sebenarnya. Jadi nggak terbatas cuma marketing doang atau misalkan finance doang, tapi berbagai macam disiplin ilmu yang spesifik. Kalau F&B ya kita cari yang memang spesifik F&B. Karena kadang-kadang kan kita kalau ngomongin legal, misalnya ilmu legal aja, ilmu apa hukum gitu ya, hukum untuk bisnis F&B itu kan beda ya sebenarnya poin-poin checklistnya dengan kalau misalnya kita bisnis yang lain di luar F&B. Kemudian yang kedua itu adalah mindset pebisnisnya gitu. Jadi kita juga harus punya apa ya cara berpikir, pola berpikirnya itu seperti pengusaha gitu, bukan sebagai pekerja atau karyawan. Kemudian yang ketiga yang kita harus siapkan juga adalah mental. Karena biasanya kalau kita as entrepreneur itu kan dunia tidak seindah tampilan bos-bos startup itulah ya gitu kan. Gitu. Betul-betul kita juga butuh mental yang cukup kuat untuk pantang menyerah. Kemudian yang keempat itu adalah sebetulnya networking. Jadi bahasa gampangnya sih kenal-kenalan lah sama banyak orang, karena networking itu kan bisa membuka lah gitu, bisa membuka pintu-pintu yang dulunya mungkin tidak terbuka. Apakah itu bisa ketemu partner bisnis atau mungkin ketemu partner untuk collab atau misalkan bisa juga akhirnya terhubung dengan investor, itu kan banyak ya gitu. Kemudian yang terakhir dan yang menurut aku sebetulnya yang paling utama dan paling penting itu adalah kita harus dealing-dealingannya sama yang di atas, karena semua planning, semua kegiatan apapun yang paling bagus, risknya paling low itu kalau nggak diridoin gitu kan, nggak diridoin nggak akan kejadian juga. Jadi sebetulnya yang paling penting itu justru sebenarnya nomor 5 tadi. Nah, masih relate nih Mbak sama pertanyaan sebelumnya. Kalau ingin banget ngebangun sebuah bisnis kuliner nih, apalagi di kala pandemi ya barangkali ya. Ilmu apa sih Mbak yang paling krusial banget buat dipelajarin? Sebenarnya kalau ngomongin ilmu tuh cukup banyak ya disiplinnya ya, tapi mungkin kalau boleh agak aku ringkas itu sebenarnya kan mungkin yang pertama itu lebih ke business mindset. Business mindset itu maksudnya apa ya? Harus disiapkan, let's say misalnya kita tujuan bisnisnya itu objektifnya mau dibawa kemana, visinya mau kemana gitu kan. Terus harus tahu juga misalnya dalamnya business mindset itu misalkan kita pengen model bisnis yang kita akan bentuk itu seperti apa. Model bisnis itu kan mungkin kalau misalnya kita pengennya untuk scale ke depan, scale itu maksudnya bikin satu bisnis kemudian diperbesar gitu ya. Diperbesar itu misalnya apakah itu bentuk cabangnya jadi banyak atau misalnya kita mau jadi raja wilayah, itu kan model bisnis yang berbeda. Atau misalkan model bisnisnya pengennya jualannya retail, bukan orang datang dine in, nggak punya outlet misalnya gitu. Atau misalkan kita pakai platformnya platform online aja gitu. Itu kan banyak sih sebenarnya model bisnis. Nah, itu yang harus kita putuskan dari awal dulu. Business mindset itu harus harus dipelajari lah. Kita mau milih objektifnya ke depannya kemana. Kemudian yang selanjutnya itu kan ada juga ilmu yang namanya operasional. Operasional itu kan dari sisi
masaknya, dari sisi hitung-hitungan HPP-nya gitu kan. Terus kalau misalnya kita punya outlet, berarti kita harus bicara gimana sih cara shifting karyawan yang baik. Kemudian jam buka itu bagusnya gimana ya? Itu kan sebenarnya ada di operasional semua. Atau gimana ya cara meningkatkan penjualan, cross selling, upselling orang yang udah ada di dalam outlet. Itu kan ilmu juga ya, operasional ya gitu. Terus ada juga kayak sekarang lah, misalnya kayak sekarang kan hampir semua tempat punya protokol kesehatan. Itu kan sebetulnya ada di operasional. Mereka yang menjalankan ya, mereka yang menjalankan, mereka juga yang mengkomunikasikan real di lapangan. Kemudian ada juga ilmu yang paling sering disebut-sebut orang itu adalah marketing, branding, dan segala hal yang sifatnya memasarkan. Gitu. PR itu kadang-kadang juga harusnya sih termasuk di dalam marketing ya, karena dia communication kan sebetulnya. Terus ada juga finance itu keuangan lah, cara hitung-menghitung bisa dibilang kan, kalau misalnya punya modal sekian, itu harus dialokasi untuk apa aja misalnya. Kemudian hitungan balik modalnya kapan, itu kan ilmu finance gitu. Kemudian ada juga si ilmu juga yang nggak kalah penting juga sebenarnya legal kan masalah hukum. Misalkan kita kalau misalkan punya usaha, apakah si brandnya itu sudah dihakikan atau belum gitu kan. Apa sih bedanya haki sama paten, itu kan beda ya, tapi orang suka kadang-kadang nyebutnya semua jadi paten, tapi itu berbeda sebetulnya ya kan. Nah itu kan juga harus dipelajari dan harus dipahami sebelum kita memulai usaha. Sama sebenarnya ada satu tambahan, sebenarnya kalau misalnya kita pengen bikin usaha F&B-nya yang punya banyak cabang, apalagi beda kota atau beda daerah, beda kota atau beda kota gitu. Itu sebenarnya ada satu ilmu lagi yang namanya SCM, Supply Chain Management. Jadi ya kalau ya itu sih sebenarnya ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari. Banyak banget ya Mbak, ini bikin teman-teman mikir gitu nggak sih kalau mau membangun bisnis jadinya? Sebenarnya kalau memang mau mulai ya ibaratnya ginilah, dipilih dulu aja gitu kan, kita bagusnya itu di mana. Tapi kalau kita waktu awal banget mulai, kita tuh ibaratnya karena kita sendiri gitu ya, kita juga harus menguasai berbagai ilmu itu. Jadi jangan sampai kita nggak punya ilmu tapi kita terjun, kan udah pasti mati ya. Tapi ya kalau kita nggak punya alat tapi dan kita punya parasut tapi nggak ngerti cara buka dan pakainya, itu kan ilmu, sama aja mati juga. Jadi emang harus punya ilmunya, punya tools atau know-how-nya gitu kan. Jadi kita baru nyemplung. Pasti berhasil nggak juga sebetulnya, tapi minimal kita udah bersiap daripada enggak sama sekali gitu. Jadi maksudnya sama jangan lupa tadi ya, ilmu networking itu kan juga penting, karena bisa jadi kita karena networking itu ketemu partner bisnis, jadi bisa keroyokan deh, nggak harus sendirian. Seberapa besar sih Mbak support system dari seorang sendiri? Apakah nanti perlu juga pembagian job desk kayak gitu? Baiknya seperti apa pembagiannya ketika bisnis itu sudah running gitu kan? Karena nggak sedikit nih bisnis yang udah berjalan bersama partner itu, akhirnya ketika di tengah jalan mereka nggak sevisi lagi tuh kayak bubar gitu Mbak. Itu kan yang kadang dibingungin gitu kan, gimana gitu. Yang pertama sih sebetulnya kalau poin aku ya, kalau ngomongin tentang partner bisnis, yang pertama itu adalah usahakan banget, terus kalau bisa sih dikerjain lah gitu. Itu jangan cari partner bisnis dengan skill yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya jagonya di marketing gitu, jangan cari partner bisnis yang jago marketing juga, nanti malah ributnya di marketing gitu. Tapi cari yang misalnya dia jagonya di finance, atau misalnya dia yang jagonya di operation. Kenapa? Biar kita fokus gitu, kita bisa fokus ngerjain bidang skill masing-masing gitu. Jadi nggak saling ribut di hal yang sama. Dan sebetulnya karena pasukannya banyak gitu, skillnya berbeda, itu kita majunya itu harusnya bisa lebih cepat. Itu yang pertama tentang partner bisnis ya. Kemudian kalau yang kedua itu sebetulnya selain kita punya skill yang berbeda, itu di awal banget gitu ya, di awal banget kita memutuskan untuk berbisnis bersama, itu usahakan kita memastikan ini harus satu visi dulu gitu. Dan ya satu visi dulu, dan maksudnya teman nggak teman, saudara nggak saudara, itu kita harus bicara straight to the point ya, dituangkan di dalam sebuah perjanjian bahwa let's say misalnya gini, kita berlima misalnya gitu ya, kita berlima, nah siapa yang
willing untuk punya kontribusi di manajemen misalnya. Siapa yang hanya berfungsi sebagai investor saja. Kemudian aturan main di dalam perusahaannya itu harus kita state dari awal. Kalau misalnya nanti bisnisnya punya profit, punya keuntungan, misalkan sekian, berapa yang misalkan jadi laba ditahan, berapa yang dibagikan, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kalau misalnya kamu mau jadi investor doang tapi nggak masuk di manajemen misalnya gitu, tapi saya contribute as manajemen, nah kita pembagian sahamnya itu jadi sekian berapa persen gitu. Karena pada saat kita masuk di sebuah company entity lah ya, entity gitu, kita kan harus komit ya sebenarnya, kita harus komit gitu. Dan paling enak sih nggak pakai asumsi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa asumsi ada saya kira dulu mikirnya gini, saya kira dulu mikirnya gini ya. Makanya kita lihat lagi aja ke kertas yang dulu pernah ditandatangan, dulu perjanjiannya gimana gitu. Dan saya sangat-sangat highly recommended itu pakai notaris. Jadi resmi di mata negara, jadi nggak ada orang yang bisa tuntut-tuntutan gitu. Oh iya. Ya, gitu. Jadi dari awal sudah harus disepakati ugly truth lah, kita buka dulu kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Itu kalau untung ya. Nah, kalau rugi gimana? Nah, itu yang harus disepakati juga kan, siapa yang harus ibaratnya siapa yang uangnya siap untuk tidak kembali ya harus disepakati dari awal gitu kan. Iya Mbak, bener banget. Emang perlu banget Mbak ya hitam di atas putih itu kan yang apa ya membuat dari apa namanya kayak partner-partner bisnis kayak gitu-gitu tuh kayak penting banget emang memiliki seperti itu ya Mbak ya untuk sebuah pegangan. Iya. Nah, dalam perkembangan sebuah bisnis kuliner sendiri itu tentunya adanya inovasi-inovasi baru yang beriringan ya Mbak ya, khususnya kayak ide-ide kreatif dan inovatif apa aja sih Mbak yang perlu dipupuk dari dini agar nantinya itu kan tinggal eksekusi. Jadi kan kita tahu karena nggak jarang ternyata di tengah jalan bisnis itu stuck karena nggak ada pembaruan terlebih ke produk. Ke apa? Sorry, agak putus gimana? Terlebih apa tadi? Soal produk. Produknya inovasi maksudnya. Inovasi produk kayak gitu mereka kan kadang ada bisnis yang stuck di tengah jalan. Kira-kira inovasi atau ide-ide kreatif seperti apa sih yang perlu dipupuk? Caranya mereka memaintain ide-ide itu seperti apa hingga pada pertengahan bisnis itu mereka bisa terus memiliki ide-ide terus itu Mbak sepanjang jalan mereka berbisnis. Kalau dari point of view saya ya, sudut pandang saya itu bukan bicara harus ngeluarin produk yang inovatif gitu, tapi kalau kita ini ceritanya sudah berjalan ya bisnisnya kan ya. Jadi kalau sudah berjalan bisnisnya justru yang harus ada itu adalah culture di mana organisasinya itu selalu belajar, learning organization aku bilangnya, istilahnya seperti itu. Jadi kita bicara inovasinya itu bukan hanya bukan hanya di bidang inovasi dalam hal produk saja gitu, tapi berbagai macam inovasi harus dikerjakan di dalam organisasi tersebut. Bahkan orang-orang human capital itu bisa loh mereka berinovasi, orang-orang purchasing juga bisa loh mereka berinovasi. Jadi nggak melulu hanya dari bicara tentang dari sisi produknya saja gitu, tapi bisa dari berbagai hal ya gitu. Karena ginilah, sebenarnya kan inovasi itu kan tujuannya itu macam-macam. Makanya sebenarnya kalau di cerita di inovasi sendiri itu sebenarnya kan ada beberapa step ya. Ada sekitar 6 step kalau di internal aku ya. Maksudnya secara iterasi itu sebenarnya kan secara poin-poin itu sebenarnya ada 6 step kita untuk tetap berinovasi. Dan ini mungkin bisa dipakai untuk berbagai hal, bukan cuma di F&B gitu. Yang pertama itu adalah kalau kita mau berinovasi itu harus tentukan dulu objektifnya maunya apa gitu kan. Apakah ningkatin penjualan, apakah ningkatin awareness, atau misalnya cuma awareness itu cuma mau ngerimain aja gitu. Itu kan berbeda strategi ke depannya ya gitu kan. Kalau kita lihat, aku ambil contoh let's say misalnya seperti brand besar kayak McDonald misalnya gitu kan. Dia itu kan seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu selalu keluarkan produk baru. Tapi mungkin tujuan dia mengeluarkan produk baru itu kan untuk refresh, untuk mengingatkan kita untuk datang kembali. Pertanyaannya produk itu kan biasanya tidak selalu long lasting loh. Kadang-kadang hilang kan.
Karena tujuannya hanya untuk mengingatkan kita untuk kembali datang gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tentukan objektifnya mau apa gitu kan. Yang kedua, kita harus cari insight-nya. Insight yang aku maksud di sini itu adalah data dan fakta. Jadi baru yang ketiga itu adalah ideation. Jadi kalau ngomongin tentang inovasi nggak ujuk-ujuk, kamu punya ide apa? Sebut aja gitu ya. Jadi biasanya orang harusnya menyebut ide itu setelah dia mempelajari data dan faktanya. Oh, ternyata target market saya siapa gitu kan, target market saya siapa, kemudian siapa itu kan ada detailnya ya, umur sekian sampai sekian, umur segini sampai segini, kemudian diamati perilakunya, cara mereka berkomunikasi seperti apa, sukanya itu adalah konten yang seperti apa, sukanya produk seperti apa, harga yang mau dibayar berapa, itu kan harus dicari dulu, kemudian dicari lagi lebih dalam, kira-kira secara market ini potensial untuk digarap atau enggak. Gitu. Baru terakhir kita bicara tentang ideation. Oke, kalau kita mau jualan ke orang yang begini profilnya, kira-kira idenya kayak apa? Baru kita kumpulin. Gitu. Yang ketiga baru ideation aku bilangnya. Nah, yang keempat itu sebenarnya adalah validation. Validation itu jadi kita itu kalau ngomongin orang riset tuh kita ngambil sampling lah. Kita ngambil sampling sekian orang dengan ide yang tadi. Jadi abis kita kumpulin ide banyak, itu kan kayak semacam dikerucutkan. Misalnya tinggal 1 atau 2 ide. 2 ide itu kita trial lah gitu. Kita trial di bukan populasi sampel kecil lah. Kira-kira dia works atau enggak gitu kan. Kan gitu kita validasi dulu. Kemudian kalau ternyata valid, kita bisa eksekusi di lapangan. Jadi beneran jreng jualan gitu. Kenapa? Karena udah divalidasi kan sebelumnya. Baru setelah kita jualan, step terakhir itu adalah evaluation and feedback. Jadi setelah kita jreng jualan itu nanti kan harus diukur kan hasilnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya baik, ya idenya diulang terus aja. Tapi kalau ternyata idenya ternyata nggak works, ya nggak usah dikerjain lagi di periode selanjutnya. Perlu diperbarui lagi gitu ya Mbak ya, kalau misalkan yang sebelumnya ternyata nggak bekerja dengan baik gitu. Kalau dalam bisnis F&B sendiri ini baiknya produk aja atau langsung dalam satu waktu itu langsung beberapa produk gitu Mbak, atau misal Mbak ada satu bisnis sebagai contoh gitu Mbak, misalkan nasi goreng saja di awalnya, setelah itu ada martabak dan lain sebagainya gitu. Baiknya lebih fokus ke produk aja atau langsung banyak produk di satu restoran misal? Sebenarnya mungkin tergantung tipe bisnisnya ya, gitu. Maksudnya kalau misalnya kita misalkan buka tipe bisnisnya masakan Padang misalnya, atau prasmanan, kantin. Nah, mungkin kita memang harus menyajikan produk yang beragam. Karena kalau misalnya kita cuma jualan nasi sama ayam, ya kalah pasti sama nasi Padang sebelah. Jadi mungkin kita harus agak beragam ya gitu. Jadi mungkin ada nasi putih, ada nasi goreng, ada ayam, ada telur dadar. Tapi pilih produk-produk yang produk-produk yang umum, karena kategorinya nasi Padang gitu, karena kategorinya kantin gitu kan. Itu dia tadi pentingnya data. Kita harus lihat juga survei ke warung nasi yang mungkin dekat sama kita gitu kan. Kalau prasmanan ya, mereka adanya item apa aja. Nah, dari sana kita bisa bikin yang versi kita. Itu kalau misalnya yang tipenya prasmanan. Tapi sebetulnya kalau untuk yang tipenya bukan single product ya, tapi single brand lah bisa dibilang gitu ya. Itu kalau di awal, kalau aku gitu sebenarnya lebih menyarankan lebih fokus di beberapa produk aja gitu. Kenapa? Beberapa menu gitu. Kenapa? Karena kalau kita baru mulai usaha itu kan semua sumber daya kita cukup terbatas ya gitu. Banyak menu makanan, banyak tuh artinya misalnya tadi Vivi bilang kan, saya baru buka rumah makan basi kecil gitu, kemudian saya bikin ada nasi goreng, ada martabak, ada mie ayam, ada kue tiaw, ada pizza, ada sup, itu kan banyak banget ya. Akhirnya yang terjadi itu adalah inventory kan. Untuk membuat makanan-makanan itu kan tentu butuh bahan baku, dan bahan baku untuk bikin nasi goreng dengan bikin mie itu kan beda ya gitu. Berikut topping-toppingnya juga lain. Untuk bikin martabak lain lagi. Artinya saya harus menyetok sangat banyak bahan makanan. Itu adalah cost. Kalau buat pebisnis itu adalah cost. Saya lagi bicara dari sisi operasionalnya. Kemudian kalau di sisi eksternal juga ya, di sisi marketing,
akhirnya kita kalau di awal ya itu kita akan sangat kesulitan untuk membangun apa sih positioning atau marketing kita keluar gitu, brand yang mau diidentikan si brand misalnya Vivi Cafe gitu ya. Vivi Cafe ini mau jualan apa sih sebenarnya gitu, maksudnya Vivi Cafe ini sangat ahli, sangat sangat identik dengan produk apa, kan itu harus dibangun dulu di awal ya. Oh ternyata kalau misalnya saya mau ternyata Vivi Cafe ini kopinya enak banget misalnya. Tapi kan lebih mudah membangun positioning kopi aja kan dibanding kamu bangun misalnya Vivi Cafe ini jual martabak, jual ketek. Jadi yang mana gitu kan? Dari sisi penciptaan brand sama positioning di benak konsumen, sebetulnya akan lebih mudah jika kita membranding untuk satu kategori dulu aja gitu. Perkara nanti setelah usahanya sudah cukup diminati, kemudian profitnya udah bagus, marginnya udah bagus, perkara nanti kita mau menambah varian produk atau lini produk, itu it's okay gitu, it's okay. Tapi yang penting orang tahu dulu Vivi Cafe ini terkenal apanya gitu, baru kita bangun yang lain kan. Kalau aku boleh cerita dikit, kayak di Bandung itu kan kita punya Kartika Sari ya, kalau pernah tahu. Kartika Sari, ya Kartika Sari itu kan dikenal karena pisang molennya sebetulnya. Mungkin ya dia terkenal karena pisang molen awalnya. Tapi sekarang kalau kita datang ke Kartika Sari, itu kan produk dia nggak cuma pisang molen, mau dari keripik, mau dari pisang, mau dari keripik pisang, atau misalnya kue brownies, cheese stick, itu banyak banget variannya. Tapi dia itu sudah dari dulu dikenal sebagai pisang molen. Walaupun pas kita ke sana udah banyak. Tapi kan banyak itu nggak dari dulu sebetulnya. Jadi kalau ditanya, yang pertama ya tergantung dari model jualannya seperti apa. Mungkin kalau nasi Padang ya harus banyak gitu kan menunya. Tapi kalau misalnya kita kafe atau misalkan kita punya misalnya kayak produk snack atau apa ya, mungkin akan lebih fokus itu kalau kita punya satu brand dulu gitu, sama satu kategori dulu dibanding meluas ke yang lain. Oh iya benar banget. Wah, insight banget sih. Perlu sering-sering ngobrol sama Mbak Sarita nih. Yang terakhir nih Mbak gitu. Ya, gimana? Halo, agak mati. Sorry, boleh diulang nggak? Kiat-kiat yang terakhir sebelum Q&A sama teman-teman. Jadi kiat-kiat dari Mbak Sarita sendiri buat teman-teman di rumah yang ingin memulai bisnis kuliner tapi masih mikir-mikir dulu gitu, nggak berani eksekusi karena banyaknya pertimbangan. Itu kayak gimana Mbak? Ini sih yang paling penting, itu kita harus belajarnya itu nggak pernah putus gitu. Karena apa sih sebenarnya membuat kita cukup pede untuk melakukan sesuatu, itu biasanya karena ilmu. Apa sih yang membuat kita bisa pede untuk tampil dan bicara gitu, itu biasanya karena kita punya ilmu sebenarnya ya, salah satunya kan sebenarnya yang membuat kita nggak pede itu kan kadang-kadang adalah rasa kita minder karena merasa kita belum pantas untuk melakukan itu, takut ya sebetulnya ya gitu. Tapi kalau kita punya ilmu ya bisa dibilang insya Allah lah, bismillah aja gitu loh. Tapi ya itu harus dikerjain dulu ya, belajar itu harus dikerjain dulu, harus dieksekusi dulu gitu, baru kita tadi aku bilang deal-dealannya sama yang di atas gitu. Jadi lebih kayak udahlah, gue udah belajar, gue udah memaksimalkan semua potensi, udah gue peres gitu kan. Networking udah, kemudian belajar juga udah, trial juga udah gitu, udah diusahain semua, ya udah tinggal kita eksekusi bisnisnya ya, sama terakhir ya bismillah aja gitu. Kira-kira ini diharapkan sih berhasil ya, karena kalau kita udah punya bekal ilmu ya biasanya sih kita berharap untuk berhasil, walaupun sebetulnya harus punya satu mindset atau mental juga bahwa memulai sebuah bisnis itu bisa jadi gagal walaupun kita punya ilmu, tapi minimal kita punya ilmunya, jadi kemungkinan gagal itu lebih kecil aja. Jadi ilmu itu menekan insecurity ya Mbak ya? Jadi iya, jelas. Bisa dari sama teman-teman itu kan gitu kan Mbak gitu kan, karena mikir-mikir banyak banget pertimbangan. Coba kalau misalkan kita punya beberapa ilmu sebelum mengembangkan bisnis tuh kan jadinya lebih pede gitu, lebih berani gitu. Jelas lah. Oh ya, sebelum ke
forum Q&A nih Mbak, mau Ya, bridging dulu. boleh. Jadi Silakan. buat teman-teman sahabat yang ada di area Tangerang dan sekitarnya, Cloud Kitchen Sang Pisang udah buka di Villa Tangerang Indah. Dan buat sobi-sobi Jaksel nih, yang ayam ini sekarang udah hadir di Prima Fresh Mart Cilandak KKU2 dan Wijaya Kusuma. Jadi selain itu Sang Pisang itu sekarang lagi ada program Sang Pisang on the road nih Mbak gitu. Jadi ada di beberapa titik sampai tanggal 16 Agustus 2020. Ada promo menarik juga, bisa cek di Instagram @sangpisang2017 buat sahabat-sahabat yang berada khususnya di daerah Jakarta. Oke, nih Mbak, kita langsung masuk ke sesi Q&A kali ya. Oke, boleh. Scroll. Kira mana ya yang menarik? Dari bawah. Selama menjalani bisnis kuliner dengan banyak cabang dan karyawan, bagaimana sih strategi mengelola standar cita rasa dan produk? Itu lebih ke quality control ya Mbak ya, kalau yang seperti itu? Itu lebih ke operation sih kalau aku pikir. Itu lebih ke operation sih. Jadi ya caranya ya harus dibuat sebuah SOP, standarisasi kan. Dibuat standarisasi yang pertama gitu kan, dibukukan lah. Kalau aku bilang jadi SOP itu harusnya kan berbentuk tertulis, dibukukan ya gitu. Jadi bukan ada di otak ownernya doang gitu. Biasanya kan terjadi kalau apa sih, dulu waktu kita usahanya juga masih tergolong kecil itu kan biasanya kira-kira ngerti lah gitu, ada di otak kita gitu kan. Nah itu tuh harus ditulis, harus dibukukan sedetail mungkin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya produk itu sebenarnya ini aku sih nggak terlalu detail capable soal ini ya gitu. Tapi ada satu ilmu yang namanya kan product engineering ya gitu. Jadi kalau kita bicara di bisnis F&B itu sebaiknya kita pilih produk-produk yang alur persiapan sampai produknya jadi di outlet itu kalau bisa sedikit mungkin gitu. Itulah yang jadi SOP-nya itu pasti nggak akan terlalu banyak stepnya. Nah itu yang betul-betul harus harus diulik lah gitu, harus diulik sebisa mungkin. Tadi kan cabangnya banyak, produknya juga banyak kan gitu. Jadi kalau bisa pilih dikelompokkan produk-produknya yang bahan bakunya mirip-mirip disatukan dulu gitu, dikelompok-kelompokkan kan lah gitu, yang bahan bakunya sebagian besar dipakainya mirip-mirip dikelompokin dulu gitu kan. Kemudian ya nanti dibuat SOP-nya, kemudian ditraining karyawan. Tapi pada saat dibuat SOP-nya itu usahakan dipilih, disederhanakan lah gitu, disederhanakan. Dia itu sebetulnya bisa benar-benar stepnya disingkat, diperingkas atau enggak gitu. Tapi diusahakan bisa diringkas sih sebetulnya. Dan ini nyambung juga sama ilmu yang namanya itu adalah ilmu Pareto. Jadi kalau bisa dari sekian banyak produk yang kita punya, itu meringkasnya gimana kan pertanyaannya gitu. Ini kayaknya penting semua, bagus semua gitu kan. Meringkasnya gimana? Nah itu yang harus kita, ini harus pakai data sih sebenarnya. Jadi datanya harus kita tarik dulu, kemudian dibuatlah pengkategorian gitu. Maksudnya ini adalah produk-produk yang mungkin paling laku misalnya gitu kan. Paling laku tuh maksudnya kayak ternyata ini paling banyak dibeli. Kemudian dicari juga yang ini adalah produk-produk yang persentase marginnya itu bagus. Ini adalah produk-produk yang pada saat kita pakai bahan baku itu paling ringkas. Nah dari sana itu harus dibikin perhitungannya ya. Aku nggak bisa jelasin detail gitu ya sebenarnya, karena ini sebenarnya ranahnya anak-anak operasional. Ini tuh sebetulnya bisa ada matriksnya. Nanti kita harus temukan yang namanya core produk. Core produk itu adalah tadi produk yang paling banyak laku, produk yang marginnya paling bagus, kemudian produk yang secara produk yang bahan bakunya itu mudah perawatannya di outlet, nggak cepet rusak kalau disimpan, tahan lama. Kemudian yang keempat itu adalah produk yang step-step persiapan di outletnya itu pendek. Itu yang namanya core produk. Nah sebaiknya kalau misalnya kita mau memangkas produk itu jangan core produk yang kita pangkas gitu. Ada juga apalagi kayak kemarin ini kan sekarang lagi baru mulai new normal ya, AKB kan, adaptasi kebiasaan baru.
Artinya kan semua outlet itu sekarang hanya diperbolehkan 50% kapasitas. Ya, berarti kan kita harus mensedikitkan lagi produk-produk kita kan yang kita jual. Nah, cara mensedikitkannya salah satunya dengan itu. Kalau perlu malah ada yang sampai se-ekstrim misalnya, oh, core produk saya cuma jual, core produk saya jual 3 teratas aja deh, sisanya saya nggak jual. Ada yang sampai kayak begitu. Gitu, karena kan karyawannya juga nggak bisa banyak-banyak sekarang ya, karyawan nggak bisa banyak-banyak, kemudian traffic yang datang ke outlet juga kan tidak bisa sebanyak dulu putarannya, karena cuma boleh 50% kan. Gitu. Jadi ya begitu sih kurang lebih. Dibikin matriksnya dulu ya, buat apa bagian-bagiannya. Dicari core produknya lah gitu. Bagaimana menghadapi saingan bisnis kuliner yang semakin lama semakin pesat? Wah, sebenarnya itu sih jawabannya cuma satu ya, inovasi di berbagai bidang. Jawabannya sih sebetulnya. Iya, jadi nggak cuma tadi yang kayak Vivi bilang, nggak cuma kita ngomongin launching produk baru terus gitu. Launching produk baru itu baik untuk dieksekusi, ya gitu. Bukan berarti jelek ya dieksekusi, tapi tergantung kebutuhannya, objektif launching produk barunya itu untuk apa dulu. Ada yang misalnya untuk refreshment doang. Jadi ini sebenarnya kalau dijelasin agak panjang. Jadi kalau di F&B itu sebetulnya kita punya beberapa istilah. Ada produk launching yang memang sebenarnya di launching itu sebenarnya untuk nantinya dihilangin lagi. Gitu. Jadi cuma buat mancing orang untuk datang lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga produk yang misalnya di launching itu misalnya untuk strategi nambahin apa sih? Rata-rata orang belanja 1 bill. Itu ada yang seperti itu. Kan itu beda strategi ya gitu. Tapi itu harus dirunut dari atasnya dulu gitu. Ini makanya tadi balik lagi banyak kompetitor misalnya gitu, banyak kompetitor itu kita harus analisa dulu gitu, kompetitornya itu dalam hal apa, apakah apple to apple tuh misalnya kalau gue jual kopi dia jual kopi juga misalnya gitu kan, atau misalnya kita sama-sama punya target market yang sama atau namanya wallet share. Jadi kan saya punya makanan mie ayam misalnya di titik ini nih. Nah, depan saya itu depan saya banget ada restoran yang jualnya nasi goreng. Ya mungkin secara produk kan kita bukan kompetitor ya. Tapi kalau misalnya orang mau datang makan siang, kita jadi kompetitor. Karena orang kan uangnya cuma segitu, perutnya juga cuma segitu ya. Uangnya segitu, perutnya segitu, jadi dia kan harus memilih. Saya makan mie ayam atau makan nasi goreng. Itu kan juga kompetitor at the end gitu. Jadi ya memang harus di-define dulu kompetitor yang dimaksud itu yang mana. Kan kayak gitu, baru setelah kita udah mendefine yang mana, kita cari dulu si target marketnya ini, balik lagi mereka sukanya apa gitu, apakah ya, jadi yang mau dibangun, yang di-execute strateginya itu seperti apa, ya harus kita define dulu detailnya. Iya, ya buat yang nanya tadi. Udah clear banget nih. Ada lagi nih Mbak, gimana sih cara membedakan produk kita dengan jualan produk lainnya? Karena misalnya sudah jualan brownies, kan udah banyak saingan gitu. Selling point gitu Mbak, apa kira-kira yang bisa membedakan sebuah produk itu sendiri? Yang bisa membedakan ya, sebenarnya kalau kita, ini aku boleh agak sedikit berteori ya. Sebenarnya kalau aku kan ngambil apa ya, itu kan ngomongin perbedaan itu kan kita harus ngomongin disiplin ilmu yang namanya differentiation. Itu ada, aku tuh gak lupa, ada di bukunya Mark Plus kalau nggak salah, Pak Herman Kartajaya. Itu diulas luar biasa banyaknya sih, dicari aja lah bukunya differentiation. Nah, differentiation itu kan bisa diciptakan itu berdasarkan 3 elemen. Elemen konten, elemen konteks, dan elemen infrastruktur. Konten itu isi lah gitu. Kalau aku bilang isi produknya, konteks itu adalah cara menyampaikan gitu, cara menyampaikan apakah itu di packaging, apakah itu di cara mengkomunikasikan, itu macam-macam. Yang ketiga itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu adalah misalnya kayak kita bisa ngedatengin mesin yang bisa bikin makanan tahan 5 bulan misalnya, itu infrastruktur gitu. Atau misalnya kita udah pakai sistem ERP yang canggih banget itu, yang secara IT bisa mendetek ini itu sehingga kita bisa membaca duluan misalnya, itu infrastruktur. Nah, jadi kalau ngomongin gimana cara kita harus membedakan produk dari pesaing ya, kalau aku ya sebagai orang yang masih belum
usahanya belum besar ya, infrastruktur nanti dulu deh. Karena dia butuh modal yang cukup besar. Kita bisa bedain itu dari konten sama konteks. Konten itu contohnya kayak misalnya apa ya? Kita bikin inilah, kalau yang paling gampang aku pakai contohnya brand yang cukup terkenal aja lah ya gitu biar kebayang. Jadi misalnya kayak apa? Kayak Pizza Hut misalnya ya. Pizza Hut itu kan dari dia pertama di Indonesia sampai detik ini yang dia jual tuh produk utama ya, yang nggak berubah dari dulu sampai sekarang ya pizza itu, yang bulat itulah ya gitu. Yang dia jual itu adalah pizza yang pakai roti gitu ya, pakai topping dari dulu sampai sekarang hanya itu aja. Tapi kenapa dia tuh membuat diferensiasi secara konten itu luar biasa gitu? Kenapa? Nih, perhatiin nggak? Dulu mah nggak ada pinggiran. Habis itu dia keluar pinggiran. Pinggirannya stuff crust ya kalau nggak salah. Itu kan kejunya di dalam. Habis itu sama dia dikeluarin yang crown atau apalah. Kejunya dibulet-bulet di pinggir-pinggir tapi di luar. Habis itu dia keluarin lagi cheesy crust, dimasukin lagi kejunya. Itu kan sebenarnya konten ya. Itu maksudnya apa ya? Produknya yang dimacem-macemin seolah-olah kayak produk baru. Padahal itu nggak baru. Itu tuh cuma pinggirnya rotinya itu dimasukin keju, cuma kejunya di dalam, kejunya dikeluarin, dipejat-pejat di pinggirnya gitu kan ya. Abis itu kejunya ditaruh di pinggir juga tapi dimasukin gitu kan, dikasih kayak bulat-bulat. Itu kan sebenarnya cuma dimasukin, dikeluarin, dimasukin, dikeluarin. Apa itu inovasi? Itu secara konten itu dia sangat inovatif sebetulnya gitu kan. Kemudian dia apa bikin varian kan, ada small, ada medium, ada large gitu kan. Oh, smallnya bisa pakai pinggiran, bisa enggak. Itu kan sebetulnya secara konten. Walaupun sebenarnya secara SKU itu secara bahan baku yang disiapin sama Pizza Hut itu kan nggak ada yang berubah, nggak ada yang ditambah loh. Bener-bener cuma cuma si roti sama keju. Cuma kejunya ditaruh dalam, kejunya ditaruh luar, kejunya di luar tapi disalut sama roti. Itu kan sebenarnya ya bisa-bisanya dia aja gitu. Dia bilang, wah stuffed crust lah, wah cheesy crust lah, wah apalah gitu. Atau saya dia suka kadang-kadang kan mau nambahin keju nggak, mau nambahin mozzarella. Sebenarnya kan itu bahan-bahan yang udah ada di tempat itu gitu. Cuma dia kemas seolah-olah produknya baru gitu kan. Nah itu kan sebenarnya secara konten gitu. Konten tuh maksudnya produknya yang dimacem-macemin sama dia gitu. Nah kalau ngomong konteks itu kan cara kita menyampaikan gitu. Jadi misalnya apa ya, kalau cara kita menyampaikan misalnya yang paling gampang kan kayak misalnya kita ngelihat si brand minuman misalnya. Brand minuman ini kalau misalnya kita kemas dengan apa sih edisi spesial misalnya gitu kan, edisi spesial sama yang regular. Edisi spesial itu quote on quote seolah-olah kayak bisa dijual lebih mahal kan karena limited edition. Benar nggak sih? Itu kan kita cuma ngomong gitu. Padahal si kue yang edisi spesial, apakah itu kan suka ada edisi Lebaran, edisi Natal, edisi misalnya Star Wars lah, edisi apalah gitu kan. Sebenarnya isinya sama yang reguler kan nggak ada bedanya ya. Cuma diomongin seolah-olah beda aja gitu kan. Gitu. Atau misalnya kayak produk yang sama lah, misalnya apa ya? Misalnya kaos, misalnya nih baju nih, kaos misalnya. Saya jual di toko kecil gitu, sama saya jual di butik gitu. Itu kan harganya lebih tinggi di butik ya. Kenapa? Karena dikomunikasikan bahwa ini adalah produk yang mahal, produk yang premium. Atau misalnya di kotaknya itu kotak mahal gitu. Nah kalau dijual di yang apa toko kecil, ya diplastikin aja gitu kan. Atau kue lah, kue juga kan lagi ngomong F&B ya. Atau kue lah gitu, misalnya kue yang misalnya kayak keripik-keripik gitu. Kalau misalnya dijual di warung-warung, kemasannya kecil-kecil, plastik bening kan murah. Tapi ketika itu saya ambil gitu kan, di packagingnya pakai apa sih snacknya yang pakai doff gitu kan, atau pakai kotak gitu kan, kotaknya yang eksklusif mahal, itu kan harganya bisa 10 kali lipatnya dibanding yang cuma pakai apa sih bungkus-bungkus gitu loh. Iya, nah makanya sebenarnya kalau ngomongin cara membedakan ya itu tadi harus belajar ilmu diferensiasi konten, konteks, infrastruktur. Padat banget ilmunya Mbak, terima kasih banyak. Juga mana sih giveaway-nya gitu-gitu ya tadi baca-baca. Iya ya. Udah 5 menit. Saya langsung
ya Mbak ya, kira-kira apa pertanyaannya? Karena Boleh. di bagian yang paling ditunggu-tunggu buat sahabat ini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung apa namanya jawab di kolom komentar poster weekly discussion di feed @hebat official. Pertanyaannya ada 3, dijawabnya 3 ya, jangan 1 atau 2. Karena nanti yang seleksi apa namanya lihat yang jawabnya 3 gitu. Yang pertama, mulai tahun berapa Mbak Sarita dan tim mendirikan foodies.id dan apa itu foodies? Yang kedua, apa sih GK Hebat itu? Dan yang ketiga, sebutkan 5 brand di bawah naungan GK Hebat. Jadi ya, saya ulangin lagi. Pertanyaan pertama, mulai tahun berapa Mbak Sarita dan tim mendirikan foodies.id dan apa itu foodies? Yang kedua, apa sih GK Hebat itu? Dan yang ketiga, sebutkan 5 brand di bawah naungan GK Hebat. Jawabnya langsung di kolom poster ya nanti per weekly discussion di @hebatofficial. Jangan lupa follow juga ya. Di situ juga ada persyaratannya. Kira-kira yang bakal menang seperti apa sih apa namanya kayak kategorinya gitu ya. Nah, detik-detik terakhir nih Mbak, kira-kira apa aja sih dan saran bisnis kepada sahabat? Singkat boleh gitu dari Mbak Sarita. Saran bisnis yang paling pertama tadi sih, jangan pernah berhenti belajar gitu kan, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian perbanyak networking ya, silaturahmi lah bahasa membuminya ya. Networking itu sama dengan silaturahmi. Belajar, belajar tuh kan kalau apa namanya, yang suka bahasa kerennya orang-orang suka nyebut ikro, baca, baca sama belajar ya, gitu kan. Belajar, kemudian apa networking gitu, sama yang ketiga ya jangan lupa berdoa aja sih. Itu yang penting kan. Yang Jadi di atas itu yang aja sih tiganya. Iya, dealingnya sama yang paling tinggi lah kekuasaannya. ada eksekusi, semuanya tetap diserahkan sama yang di atas Ya, gitu ya Mbak ya. ya. Ini ada yang nanya lagi nih, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang pertama, mulai tahun berapa Mbak Sarita dan tim mendirikan foodies.id dan apa itu foodies? Yang kedua, apa sih GK Hebat itu? Dan yang ketiga, sebutkan 5 brand di bawah naungan GK Hebat. Udah jelas belum teman-teman saya hebat di rumah? Ya, itu aja sih. Kita udah sampai di penghujung acara ya Mbak. Terima kasih Oke, banyak. Terima sama-sama. kasih juga. Terima kasih juga buat sahabat di rumah yang udah mantengin apa namanya hebat official dan juga foodies di bincang hebat kali ini. Semoga apa yang kami sharingkan, kami bincangkan hari ini juga bisa bermanfaat buat para sahabat semua. Terima kasih Mbak Sarita udah nemenin kita di bincang hebat. Sama-sama. Semoga suatu saat bisa langsung ketemu ya Mbak. Siap. Ntar main-main ke sana deh Mbak. Pasti, berkunjung ke Bandung harus ketemuan nanti. Ya, jaga kesehatan buat teman-teman di rumah, jaga kebersihan dan tetap berpikir positif dan melakukan hal-hal yang baik ya sahabat. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Mbak Sarita atas waktunya. Oke, dadah.